Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial mengenai bagaimana cara penanaman toga. Khususnya video ini sebenarnya saya arahkan kepada teman-teman yang angkatan 2017 yang sedang ingin melaksanakan kerja nyata di desa sendiri-sendiri. Karena kebanyakan proker mereka itu menanam toga. Jadi saya sediakan di sini video untuk penanaman toga, dan juga ini untuk video dokumentasi saya untuk diserahkan kepada DPL nantinya. Semoga video ini bermanfaat. Dan juga kalau teman-teman penasaran dengan video ini, sebenarnya video ini bukan cuma tentang tutorial penanaman aja, tapi ada beberapa video lain seperti motivasi lah, motivasi dari saya sendiri ya, meskipun saya juga pemula, dan juga video tentang perbaikan komputer dan lain sebagainya sedikit demi sedikit. Itu mungkin ada di channel saya. Kalau tidak keberatan silahkan subscribe kalau ini bermanfaat, komen kalau ada masukan dan kritik dan saran, dan juga share kalau ini video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian juga nantinya. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk bahan-bahannya agar cepat tumbuh, kita perlu mencampurkan beberapa pupuk dan juga tanah ya, dengan perbandingan 1:1:1. Nah, ini pupuk kotoran sapi atau kerbau, boleh juga kotoran kambing. Ini juga jadi 1,5 karung. Nah, ini kotoran ayam yang udah difermentasi, jadi nggak ada baunya guys, kotoran ayam. Nah, kita pakai juga tanah biasa. Ini tanah biasa ini, murni tanah. Jadi kita karena kotoran ayamnya dikit, ngambilnya cuma dikit, jadi setengahnya ya. Jadi ini satu, ini setengahnya, dan ini satu. Nah, langsung kita campur bos. Yang udah, wah, ternyata kotoran sapinya belum terlalu jadi, belum jadi pupuknya. Tapi nggak masalah. Sampai tercampur rata. Oke bos, kalau udah tercampur, nah kita sediakan polybag. Polybag ini ukuran kurang lebih 10 kali 25 cm ya, terserah ukurannya berapa aja. Kalau mau jadi banyak, nah ini ukuran yang cukup signifikan. Tapi kalau untuk mau jahenya besar-besar tapi jangka panjang ataupun panennya agak lama, itu agak beli yang ukuran 12,5 kali 30, itu besar bos. Tapi untuk sementara pakai ini aja dulu. Langsung ya, udah tercampur rata tuh, masukkan ke dalam polybag. Sebenarnya signifikan ya, kalau misalnya nggak ada pupuk ayam, itu nggak usah pakai pupuk ayam, itu nggak masalah. Karena gimana ya, tanah dan pupuk sapi itu mudah padat bos. Sedangkan kalau pupuk ayam itu ada, nah ada bekas makanannya itu, nah bekas makanannya ini ada sedikit ini. Nah, ini untuk jadi rongga udara di dalam tanah. Jadi perakaran jahe itu, karena jahe itu bersifat umbi, perakarannya mudah. Perakarannya mudah bos. Jadi dia tuh akarnya cepat menjalar. Dengan begitu umbinya tuh cepat terbentuk. Nah, kurang lebih kayak gitulah bos. Nah, untuk tanaman-tanaman lain juga, bukan cuma tanaman umbi-umbian. Kalau misalnya di dalam tanah ini kita banyak sejenis ya bekas rumput kering atau apa, dia itu pengakarannya itu cepat. Jadi kalau misalnya kena hujan itu nggak cepat memadat dia tanahnya. Jadi kalau gitu kayak daun bawang aja, dia kan fokus ke akar. Nah, kalau akarnya itu mudah merambat, jadi pertumbuhan itu bisa maksimal. Tapi kalau akarnya itu bampet, ibaratnya berhenti,
tidak bisa menjalar kemana-mana, itu pertumbuhan juga terhambat nih. Jadi kita nggak cuma mengambil proses fotosintesis dari daun yang besar, tapi kita juga harus melihat bagaimana cara pengakarannya itu dapat menjalar dengan baik. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Nah, untuk pengemasan itu bisa segini, kita lipat. Kalau kita mau hemat pupuk ya, bisa segini, atau kita tambahin dikit lah, nggak usah terlalu penuh lah. Segini ya, Bos. Lanjut sampai selesai. Kurang lebih seperti itu, Bos. Jadi kalau udah kita masukkan ke dalam polybag itu usahakan jangan langsung ditanami. Kita biarkan, atau bahasa Jawanya itu lerem kesige. Kita diamkan dulu selama 1, 2, atau 3 hari. Kalau misalnya nggak ada hujan, kita siram tanahnya dulu biar terbentuk struktur tanah. Karena kalau kita langsung tanami itu stres, tanamannya bisa stres meskipun itu umbi-umbian. Jadi kita sirami dulu, oke? Nanti 2 hari kemudian baru kita tanam. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, nah selanjutnya sebelum kita tanam jahe ini, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut. Nah, ini kita sediakan ini POC organik, terserah ya. Kalau misalnya nggak ada, bisa dikasih air hangat juga nggak apa-apa untuk merespon akar. Nah, sini kita siapkan dulu, kasih 1 tutup aja. Aduh, agak susah. Kita tutup, kocok dulu biar yang mendangkal bisa dicampur rata. Kita tuangkan 1 tutup aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Untuk merespon akar. Nah, jahe jangan ditanam semuanya. Nah, ini kan tunas nih, kayak gini contohnya. Nih ada tunas-tunas. Nah, bisa kita potong-potong biar jadi ya, bisa jadi banyak lah. Masukkan, kita rendam selama kurang lebih 8 jam baru kita tanam. Potong-potong. Pas penanaman, usahakan nanti tunasnya di atas ya. Kita lanjut nanti penanaman setelah kita rendam selama kurang lebih 8 jam. Oke, Bos. Ini yang sudah direndam, Bos. Nah, agak telat ya, karena udah kerendam semalaman, malahan lupa kalau mau nanam. Jadi ini yang udah direndam sama POC atau air hangat, langsung kita tanam di polybag. Cara nanamnya itu gampang. Kita buka daerah tengahnya ini, Bos. Buka. Ini usahakan tanahnya ini hancur ya sebenarnya. Kita buka kayak gini, kita kasih contoh beberapa dulu. Nah, kita lihat dalam ini nih tunasnya yang mana. Tunasnya yang mana? Nah, ini dia tunas. Tunasnya di atas. Jadi nanamnya tegak. Tunasnya tuh usahakan di atas. Set kayak gini, Mas. Nah, ini ada tunasnya. Kita usahakan letakkan di atas agar tumbuh. Nah, ini juga. Dan ini ya tunasnya ini.
kita letakkan di atasnya. Habis itu kita taburi dengan tanah. Kelihatan kita taburi kurang lebih ya, masih kelihatan lah intinya tulasnya. Agar nanti nggak perlu terlalu mendongkrak, kecuali kalau sekam bekas padi yang udah basah itu boleh taburi agak tebal. Ini dia bos, kita tipis-tipis saja. Udah selesai, tinggal itu aja. Usahakan kalau kita menanam dalam polybag itu tidak usah menggunakan kimia, kita full organik. Karena apa? Dalam polybag ini tanah, kalau ada kimia kita perlu menetralkan tanah agar zat-zat kimia hilang. Zat-zat kimia itu kayak NPK itu kan punya kandungan itu yang harus dihilangkan dalam tanah ya, agar tanah itu kembali netral. Jadi ditanami itu proses pengakaran, proses fotosintesis itu dapat berjalan secara normal ya. Kalau dalam polybag kita netralkan, cara netralkan tanah itu ada beberapa cara. Tanami jagung kah, kita diamkan lah selama 1 tahun. Nah, kalau kita diamkan dalam polybag selama 1 tahun, ya hancur polybagnya, bener nggak? Kecuali kalau di lahan. Kalau di lahan it's no problem. 1 tahun kita diamkan sampai timbul rumput-rumputan yang liar. Nah, itu netralkan tanah bos, kita diamkan. Nggak apa-apa kalau di lahan, tapi kalau di polybag nggak mungkin kan. Jadi usahakan penanaman kita itu dalam polybag tidak usah menggunakan bahan kimia. Oke bos, itu sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like dan komen, dan jika sangat bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.